Nur Mustikawati, mahasiswi semester 4 dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membicarakan tentang teori-teori komunikasi. Yang mana? Yang pertama, yaitu model teori behaviorisme. Menurutnya, teori ini mencakup seluruh perilaku termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seorang manusia telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Teori komunikasi humanisme. Isi teori ini mengemukakan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori informatif. Teori ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori agenda setting. Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh masyarakat. Konstruktivitas. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran negatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Dari beberapa teori yang tadi saya kemukakan, kita ambil contoh dari sebagian teori, yaitu teori humanistik. Studi kasusnya yaitu pembelajaran dengan pendekatan humanistik, penelitian pada MTS Negeri Model Cigugur, Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian, pendekatan kualitatif, dan model deskriptif. Sumber datanya adalah guru, kepala madrasah, dan siswa. Lokasi penelitiannya adalah MTS Negeri Model Cigugur Kuningan. Sementara pengumpulan data, penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Contoh studi kasus dari teori behaviorisme adalah studi kasus penerapan teori belajar behavioristik dalam menumbuhkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa di SMKN 6 Malang. Nah, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitiannya di SMKN 6 Malang. Yang terus sumber data dalam penelitian ini adalah data premier, yaitu dengan mengambil data melalui wawancara dengan 10 informan dan observasi serta data sekunder, yaitu dokumen-dokumen sebagai pelengkap. Teori sibernetik. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan perkembangannya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antara sistem itu sendiri. Pengontrolan dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Teori kognitivisme.
Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivis masyarakat. Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat memengaruhi kondisi sosial dan sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Kita ambil dari salah satu contoh dari teori difusi inovasi dengan studi kasus. Difusi inovasi teknologi tepat guna di kalangan wanita pengusaha di Desa Kasongan, Yogyakarta. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini itu menggunakan metode yang memiliki perspektif atau pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dua metode yaitu primer dan sekunder. Primer didapat dari data hasil wawancara dengan komunitas kusir Cidomo. Terus data sekunder diambil dari dokumentasi atau laporan, clipping artikel, catatan arsip, serta hasil kajian pustaka dari buku-buku relevan. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model pengguna. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Yang selanjutnya yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Menurut Rogers tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dalam kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota.
Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. Itu tadi teori-teori yang sudah saya sampaikan. Semoga kalian senang ya, dan jangan lupa buat nonton, terus like juga videonya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.